Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silahkan Mas Bagas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Alhamdulillah. Nah, Ibu absen dulu ya. Nanti yang namanya Ibu panggil, acungkan tangan ke atas. Atika Rahma Aulia, Bagas Saputra, Maya Holida, Rika Nur Safitri. Ya, komplit ya. Nah, hari ini masuk semua. Nah, biasa nih, biar kita lebih fokus dan bersemangat, tepuk fokus yang kemarin Ibu ajarkan, kita nyanyikan lagi. Masih pada hafal? Masih. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus, 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 fokus. Nah, mana udah pada fokus belum? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi untuk hari ini, kita flashback dulu nih. Siapa yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Betul sekali Mbak Atika. Kemarin kita mempelajari tentang pecahan. Pecahan itu apa sih? Iya, pecahan itu yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi satu misal nih, Ibu mempunyai satu semangka, akan Ibu potong menjadi 4 bagian. Berarti pecahannya bagaimana? Iya, 1/4 gitu ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih mengenai faktor. Faktor apa sih yang mempengaruhi banjir? Siapa yang tahu? Iya betul, salah satunya itu membuang sampah di sungai, ada menebang pohon dalam jumlah yang banyak, dan lain sebagainya. Kalau kelipatan itu seperti Ibu melipat baju menjadi 2 bagian, menjadi 4 bagian, menjadi 5 bagian, dan lain-lain. Nah, makanya hari ini kita akan mempelajari tentang FPB dan KPK. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian dapat menentukan nilai dari FPB dan KPK, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Nah, faktor itu merupakan bilangan yang dapat membagi bilangan itu sendiri. Sedangkan kelipatan merupakan penjumlahan yang berulang. Kalau persekutuan itu persamaan ya. Nah, tadi masih ingat gak faktor itu apa? Iya, faktor itu bilangan yang dapat membagi bilangan itu sendiri. Jadi satu misal, faktor dari 6. Berarti 6 itu bisa dibagi oleh bilangan apa saja? Ya, dan 3, 6 juga. Kalau kelipatan itu kan tadi penjumlahan yang berulang. Jadi misal kelipatan dari 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 lagi, intinya berulang dijumlah dengan 2. Sini Ibu akan menerangkan bagaimana cara menentukan nilai dari FPB dan KPK menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan pohon faktor, dan yang kedua menggunakan media yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada contoh soal nih, tentukan FPB dan KPK dari 6 dan 8. Nah, dulu kan kita sudah pernah belajar mengenai bilangan prima. Berapa aja Mbak Tika coba sebutkan? Ya, terus? Ya, dan sebagainya ya. Nah, jadi untuk mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor, kita membagi angka ini menggunakan bilangan prima seperti ini. Faktor dari 6. 6 dibagi bilangan prima terkecil yang nanti hasilnya positif. Dibagi berapa? Iya, dibagi 2. 6 bagi 2 berapa hasilnya? 3. Nah, selanjutnya untuk yang 8. 8 juga sama, dibagi menggunakan bilangan prima terkecil. Berapa? Iya, 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 juga masih bisa kan dibagi berapa? Iya, dibagi 2 sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa menuliskannya dengan 2 kali 3. Dan ini 2. Di sini ada berapa angka 2? Iya, berarti 2 pangkat 3.
3. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari nilai FPB, walaupun tadi singkatannya FPB itu faktor persekutuan terbesar, tapi kalau kita mencarinya menggunakan pohon faktor, kita ambil persekutuan yang paling kecil. Nah, di sini kan ada 2 kali 3 dan 2 pangkat 3. Persekutuan berarti angka berapa? 2, ya. Tapi kita ambil yang paling kecil. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1 itu lebih kecil mana, Mas Bagas? Iya, 2. Jadi FPB dari 6 dan 8 itu 2. Sedangkan untuk KPK, kebalikannya. KPK kan kelipatan persekutuan terkecil. Tapi nilai yang kita ambil itu persekutuan terbesar. 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3 lebih besar mana, Mbak Maya? Iya, 2 pangkat 3. Nah, di sini kan ada angka 3, tapi di sini tidak ada temannya. Tetap kita masukkan dikali 3. Tapi, satu misal di sini ada 3 pangkat 2. Nah, persekutuannya kan angka 3. Dan pangkatnya itu lebih besar 3 pangkat 2. Nanti yang diambil 3 pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, di sini berapa hasilnya? Ayo, 2 pangkat 3 berapa? 8. Dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 itu 24. Gimana? Ada yang masih bingung? Alhamdulillah tidak. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mempelajari materi FPB dan KPK, Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran berupa papan musi atau multifungsi. Jadi, papan musi ini selain dapat digunakan untuk materi pembelajaran FPB dan KPK, juga dapat digunakan untuk mempelajari pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Jadi, satu misal, tentukan FPB dari 4 dan 8. Tadi kan FPB apa ya? Masih ingat nggak? Iya, FPB kan bilangannya dapat membagi bilangan itu sendiri. Jadi kalau FPB dari 4 itu dapat dibagi dengan bilangan apa saja yang hasilnya positif? Berapa? Iya, 1. Nanti kita beri tanda menggunakan jarum tusuk di angka 1. Angka 4 bisa dibagi dengan angka berapa lagi? Iya, 2 dan 4. Selanjutnya FPB, faktor dari 8. Kalau 8 bisa dibagi dengan angka berapa aja? Iya, 1. Terus 2. Berapa lagi, Mbak Maya? 4. Lalu 8. Nah, nanti kita lihat persekutuan. Persekutuan kan persamaan. Lah, di sini yang mempunyai 2 tanda itu angka berapa aja? Coba sebutkan, Mas Bagas. Kita kan disuruh mencari nilai dari FPB. FPB kan faktor persekutuan terbesar. Nah, nanti persekutuan yang paling besar itu angka berapa coba? Iya, angka 4. Jadi FPB dari 6, dari 4 dan 8 itu 4. Gimana? Paham nggak? Nah, sekarang kita lanjut ke mencari KPK. Nah, materi FPB dan KPK itu juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak gini, misal Maya mendatangi perpustakaan setiap 2 hari sekali. Kalau Mbak Rika mendatangi perpustakaan setiap 4 hari sekali. Berapa hari sekali Mbak Maya dan Mbak Rika mendatangi perpustakaan secara bersama-sama? Itu kita menggunakan KPK. Jadi kan Mbak Maya 2 hari sekali. Kalau Mbak Rika 4 hari sekali. Jadi kalau kelipatan dari 2 berapa? Kita masukkan jarum ini di angka 2. Lalu berapa? 4. 6. Berapa lagi Mbak Rika? Iya. Terus 10. Berapa lagi? 12. 14. 16 dan seterusnya seperti itu ya. Kalau Mbak Rika kan tadi pergi ke perpustakaannya 4 hari sekali. Jadi kita kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 berapa? Ya. Terus berapa lagi? 8. Terus? Iya, 12. Terus? 16 dan seterusnya ya. Nah, kan kita mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi persekutuan yang paling kecil itu berapa? Kita
kita lihat di angka berapa persekutuannya. Kan ada di angka 4, 8, 12, dan 16. Sedangkan yang kita cari adalah KPK yang terkecil. Jadi berapa anak-anak? Iya, betul 4. Jadi kelipatan dari 2 dan 4 itu 4. Nah, gimana? Pada paham gak materi hari ini? Paham, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu udah ada latihan soal untuk kalian. Tapi Ibu minta kalian dibagi menjadi 3 kelompok ya. Absen 1 sampai 5 nanti mengerjakan nomor 1, absen 5 sampai 10 mengerjakan nomor 2, dan absen 10 sampai 15 mengerjakan nomor 3. Ibu kasih kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan kelompok menyampaikan hasilnya. Sekarang kita bahas bareng-bareng jawaban kalian ya. Ini dari kelompok 1. FPB dari 8 dan 10, kalian jawab 2. Kita review bareng-bareng. Dia menggunakan pohon faktor. Persekutuan paling kecil nomor 1, betul. Nomor 2, KPK dari 3 dan 6. Jawabnya berapa ini? 6. KPK dari 3. 3, 6, 9, ya. 6. Iya, nomor 2 juga betul. Nomor 3, KPK dari 4 dan 6. 4, 8, 12. Betul juga. Nah, semuanya betul. Jadi Ibu anggap kalian semua memahami materi pada hari ini ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita review bareng-bareng nih seberapa paham kalian sama materi yang sudah Ibu ajarkan. Faktor itu apa? Iya, betul. Faktor itu bilangan yang dapat membagi bilangan itu sendiri. Kalau kelipatan? Iya, kelipatan itu penjumlahan yang berulang. Kalau persekutuan itu tadi apa? Ayo, apa? Masa lupa? Apa? Persamaan. Ya, Ibu anggap kalian sudah paham materi hari ini. Jadi, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu ajarkan ke kalian dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.